Jumpa lagi dalam pembahasan soal-soal matematika, khususnya soal-soal penilaian akhir semester tahun 2022-2023 sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Baiklah, kita langsung ke soal nomor 5, maaf ya. Soal nomor 5 itu tentukan hasil perkalian berikut. Nah, lihat, ini adalah selisih 2 kuadrat. Cirinya ini kurung kali kurung di dalam kurung sama ya, tapi yang membedakannya ini ada positif ada negatif. Atau kalau di sini negatif ini positif. Jadi ini yang kiri dengan yang kiri sama, yang kanan dengan yang kanan sama. Yang tandanya ini berbeda. Nah, ini mudah, tinggal kalikan aja nih. X kali X hasilnya X kuadrat gitu ya. Ini positif 2 kali negatif 2, negatif 4. Kemudian yang berikutnya yang B. X kali X sama ini X kuadrat positif 5 kali negatif 5 negatif 25. Itu aja sederhana ya. Ini 2X kali 2X ini 2 kali 2 4 ya. Ini X kali X hasilnya X kuadrat. Ini positif negatif 6 kali positif 6 negatif 36. Kemudian yang D 3X kali 3X hasilnya 9 X kuadrat. 3 kali 3, 9, X kali X, X kuadrat, positif 8 kali negatif 8, negatif 64. Terakhir, 4X kali 4X berapa? 16, X kuadrat, positif 9 kali negatif 9, negatif 81. Demikianlah, ini yang disebut selisih 2 kuadrat. Ini selisih, ini bilangan kuadrat, ini bilangan kuadrat. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nomor 6, persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 7 dan 4 adalah, nah kita ini pilihan ganda ya. Yang ini akar-akarnya berarti ini X1-nya sama dengan negatif 7 dan X2-nya adalah 4. Nah ini yang negatif 7 kita pindahkan ke sini jadi positif X, asal negatif jadi positif 7, ini udah pindah jadi 0 ya, nggak ada bilangan. Nah ini satunya nggak usah ditulis, kemudian yang ini juga sama, X positif 4 pindah jadi negatif 4 sama dengan 0, 2-nya nggak usah ditulis. Kemudian kita buat ini kurung kali kurung, itu harus sama dengan 0, yang ini kita isikan ke sini ya, X tambah 7, yang ini X negatif 4. Ini sama dengan 0, kita kalikan, ini X kali X hasilnya X kuadrat. Positif 7 kali negatif 4, negatif 28. Nah ini ada tengah-tengahnya, yaitu positif 7 tambah negatif 4, itu positif 3 ya, kali X. Nah, selesai. Berarti yang ini adalah C jawabannya ya. Yang C jawabannya. X kuadrat tambah 3X negatif 28 sama dengan 0. Berarti ya, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu persamaan kuadrat dapat ditulis dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi kita tulis dulu ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A-nya tidak boleh 0, A, B, C unsur real. Pernyataan yang benar untuk persamaan 5X dikurangi 12, yang ini ditambah 3X kuadrat sama dengan 12. X-nya unsur real adalah, nah ini berarti di sini kalian harus mencari nilai A, B, C ya. Nah ini belum bentuk umum, karena di sini sama dengan 0, ini sama dengan 12, berarti harus 0. Jadi supaya 0, 12, supaya 0 itu harus dikurangi 12. Supaya 0. Kalau ruas kanan dikurangi 12, maka ruas kiri juga dikurangi 12. Nah ini yang bilangan ini dikurangi 12. Berarti ini 5X, negatif 12, negatif 12, berarti negatif 24. Ditambah 3X kuadrat. Nah ini udah bentuk umum. Cuma letaknya aja ini. Ini kita simpan aja ini di depan, boleh. Ini positif 5X ya.
Ini negatif 24 sama dengan 0. Berarti A-nya 3 ini. Yang X kuadrat, koefisien dari X kuadrat 3A-nya. B-nya adalah 5. C-nya adalah negatif 24. Itu konstanta. Berarti jawabannya adalah ini. Nilai A-nya 3. Karena koefisien dari X kuadrat. B 5 karena koefisien dari X. Dan C sama dengan negatif 24 karena konstanta. Berarti jawabannya adalah C. Berarti ya, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kita lihat soal nomor 8. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 32 cm dan luas 63 cm persegi. Ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah, nah, kita tahu ya gambar persegi panjang itu begini. Ini panjang, ini lebar. Ini juga sama panjang, sama dengan ini. Ini lebar. Berarti keliling itu adalah berapa kata? 32. Rumus keliling itu adalah panjangnya ada 2 kan, dijumlahkan aja 2P ditambah 2L. Sedangkan luasnya ini adalah 63. Rumus luas panjang kali lebar. Nah, yang ini supaya sederhana kita bagi 2 aja semua. Ini bisa dibagi 2. Jadi ini hasilnya adalah P ditambah L, ini 16. Nah, sekarang kita substitusi nanti dari sini, dari kiri ke kanan ya. Ini 63, ini P ditambah, maaf ya, ini ditambah L-nya kita ganti dari sini. Ini P yang pindah 16, P-nya pindah, asal positif jadi negatif, ini L. Berarti L-nya kita ganti dengan 16 dikurangi P. Sekarang, maaf ini bukan tambah ya, tapi kali, maaf, ini kali ya. Ini 63 sama dengan kita kalikan P kali 16, 16P. P kali negatif P kuadrat. Nah, sekarang yang negatif P kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi sini. P kuadrat asal negatif jadi positif. Yang ini pindah ke sini 16P asal positif jadi negatif. Yang ini tetap 63. Ini tetap 63 positif. Maaf ya, sama dengannya geser ke sini sama dengan 0. Karena 6 ini udah nggak ada bilangan. Udah pindah ke kiri semua jadi sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan yang ini ya. Kita faktorkan. Ini sama dengan 0. Berarti ini adalah P kali P ya. Kemudian 63 itu adalah berapa hasil kalinya 63? Tapi jumlahnya atau selisihnya harus negatif 16. Berarti 9 kali 7. Karena di sini positif, kemungkinan positif 9 kali positif 7. Tapi karena di sini negatif, berarti harus negatif 9 kali negatif 7. Negatif 9 kali negatif 7, positif 63. Negatif 9 tambah negatif 7, negatif 16P. Kemudian di sini P min 9 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan, ini pindah jadi 9, atau yang ini. P negatif 7 harus 0, berarti P-nya ini pindah yang negatif 7 jadi positif 7. Nah, kita lihat, berarti panjangnya ini harus 9. Kalau panjang 9, disubstitusi ke sini. 16 dikurangi P-nya itu 9 sama dengan L. Maka L-nya adalah 7. Jadi sudah terjawab P-nya 9, panjangnya 9, sedangkan lebarnya adalah 7 cm. Sudah terjawab ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nomor 9, apabila salah satu akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x tambah c sama dengan 0 adalah negatif 1, tentukan pasangan pernyataan yang memenuhi persamaan berikut. Pasangan pernyataan yang memenuhi persamaan berikut. Nah, kita lihat di sini
soalnya itu 2x kuadrat dikurangi 3x tambah C sama dengan 0. Nah, yang negatif 1 itu adalah salah satu akar, artinya ini x1. Kita ganti aja x-nya. X-nya kita ganti dengan negatif 1. Substitusi ke sini, itu 2. X-nya ganti dengan negatif 1 kuadrat ditambah, negatif 3. Ini X-nya ganti negatif 1 oleh ini. Ditambah C sama dengan 0. Ini negatif 1 kuadrat, berarti 1 kali 2, 2 ya. Negatif 1 kali negatif 3, positif 3, ditambah C sama dengan 0. Berarti ini 5, ditambah C sama dengan 0. Berarti C-nya adalah, pindahkan ininya, berarti ini negatif 5. Jadi C-nya adalah negatif 5. Berarti ini B ya, ini isinya adalah B. Kemudian nilai akar persamaan yang lain, nah berarti nilai akar persamaan yang lain kita kerjakan sebelah sini. Berarti X2-nya ya. Kita lihat di sini tadi kita tulis dulu 2x kuadrat negatif 3x. C-nya udah ini, negatif 5. Kita ganti dengan negatif 5 sama dengan 0. Maka kita faktorkan ini kurung kali kurung sama dengan 0. Tadi dikatakan bahwa salah satu akarnya nih, X-nya negatif 1. Berarti di sini kita lihat dulu nih, kalikan dulu. Ini 2x kuadrat, berarti ini 2x kali x ya. 2x kali x adalah 2x kuadrat. Nah, karena akarnya di sini negatif 1, maka kita ganti ini dengan positif 1. Ini kalau di sini negatif, ini positif. Kalau ini positif, ini negatif. Nah, kemudian lihat 2x kali x, 2x kuadrat, berapa kali 1 hasilnya negatif 5. Pasti 1 kali negatif 5. Nah, ini lihat. Nah, udah bener ya. Sekarang ini tinggal ini X2-nya dari sini. 2X negatif 5 sama dengan 0. 2X sama dengan 5-nya pindah ke sini. Jadi positif 5. X-nya sama dengan, supaya 1 ini dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Jadi hasilnya 5 dibagi 2 adalah 2,5. Jadi ini adalah X2. Ini tadi X1 yang ini ya. Berarti ini jawabannya adalah D. Kemudian nilai A tambah B tambah C. Berarti kita lihat A tambah B tambah C. A-nya berapa? A-nya 2 ini. A-nya 2. Ditambah B-nya ini negatif 3. Kemudian C-nya ditambah negatif 5. Jadi hasilnya 2 tambah negatif 3 itu negatif 1. Negatif 1 tambah negatif 5. Hasilnya negatif 6. Jadi hasilnya A ya. Ini jawabannya adalah A. Ngerti ya? Kita ngerti, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Soal nomor 10, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 2 kali dalam kurung ditambah 8. Tentukan nilai A, B, C, dan nilai A tambah B tambah C. Nah, kita selesaikan di sini ya. Ini kita tulis dulu fx sama dengan, nah ini kalikan aja nih. Ini ada kali, ada tambah, ini dikalikan dulu. Negatif 2 kali negatif x kuadrat positif 2x kuadrat. Kemudian yang ini negatif 2 kali negatif 5x, negatif kali negatif positif 10x. Kemudian negatif 2 kali positif 6, negatif 12. Baru tambah 8. Jadi ini dikalikan dulu ya. 8-nya di luar kurung, jangan dikalikan negatif 2. Nah, sekarang yang ini 2x kuadrat ditambah 10x negatif 12 tambah 8 itu adalah negatif 4. Berarti ketemu A-nya berapa? A-nya 2, koefisien dari x kuadrat. B-nya adalah 10. C-nya negatif 4.
Selesai. Tinggal yang ini, A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. A-nya 2 tambah 10 tambah negatif 4. 2 tambah 10, 12 ditambah negatif 4 itu 8. Selesai ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Ya, ini nomor 11. Ini ada grafik semacam ini. Perhatikan gambar parabola di atas. Persamaan parabola berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Tentukan nilai A tambah B tambah C. Nah, berarti kalian harus mencari berapa A, B, C ya. Ini yang grafik, kalau ini memotong sumbu Y di 3, berarti ini C-nya 3 ya. Ini berarti di sini C-nya sama dengan 3. Jadi udah ketemu, jadi A, B, C. Jadi udah ketemu C-nya yaitu 3. Berarti kita harus mencari berapa A dan B. Nah, ini kalau ada puncak, berarti ini adalah satu itu adalah sumbu simetri ya. Lambangnya XS 1, sedangkan Y4 itu adalah nilai optimum Y0 yaitu 4. Maka kita cari AB itu dari sini, dari sumbu simetri dan puncak ya. Kita geser ininya ke atas ya. Kita geser ke sini. Nah, gini ya. Sebentar. Nah, kita lihat tadi XS-nya itu adalah 1, sedangkan sumbu simetri rumusnya itu adalah negatif B per 2A. XS-nya kita ganti dengan 1 ya, ini negatif B 2A. Nah, kali silang ini 2A kali 1 berarti 2A sama dengan negatif B. Kemudian kita tulis rumusnya Y0, yaitu nilai optimum itu rumusnya adalah D dibagi negatif 4A. Y0-nya yaitu tadi 4 ya. Tadi ini 4. Kemudian D itu adalah B kuadrat negatif 4AC dibagi negatif 4A. Kemudian ini kali silang aja ke sini, kali sini. Berarti ini kali ini berarti negatif 16A ya. Negatif 4 kali 4 kali silang. Ini B kuadrat. Nah, B-nya yang ini aja kita ganti. Berarti B, kalau ini jadi positif, berarti kali negatif 1. Yang ini juga dikali negatif 1, jadi negatif 2A. Jadi B-nya negatif 2A dikuadratkan negatif 4 kali A kali C-nya tadi udah ketemu, yaitu 3 ya. Nah, berarti ini negatif 16A. Ini negatif 2 dikuadratkan 4A kuadrat. Negatif 4 kali 3 itu negatif 12A. Negatif 16A sama dengan 4A kuadrat. Negatif 12A. Nah, yang 16 kita pindahkan ke sini ya. Jadi positif 16A. Nah, ini udah pindah, berarti ini 0. Ini 0, berarti ini 4A kuadrat. Ini dengan ini. Berarti negatif, ini positif 16, ini A, positif 4A. Nah, kita faktorkan ini 4A, ini 4A, 4A kali A kuadrat, berarti sini A ya, tambah 1. 4A kali A, 4A kuadrat, 4A kali 1, 4A. Nah, berapa kali berapa supaya 0, berarti ini harus 0, 4A harus 0, berarti A-nya harus 0, atau yang di dalam kurung harus 0, berarti A tambah 1 harus 0, berarti A-nya adalah negatif 1. Karena grafik tadi terbuka ke bawah, maka nilai A-nya adalah ini. Nilai A-nya adalah negatif 1. Nah, untuk mencari B, kita substitusi ke sini. Ini B sama dengan negatif 2A. Negatif 2, A-nya negatif 1. Berarti B-nya adalah 2. Nah, ini.
Yang ditanyakan, kita geser dulu ya. Kita geser dulu ke atas. Karena yang ditanyakan adalah A tambah B tambah C. A-nya tadi negatif 1, ditambah B-nya adalah 2, ditambah C. C-nya yaitu 3. Berarti negatif 1 tambah 2, 1 tambah 3, 4. Ini hasil akhirnya ya. Demikian dulu pembahasan soal PAS tahun 2022-2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Soal berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.